pada channel Peduli Adat Budaya Adab dan Agama, peduli secara sejarah, maknawi, hukum, manajemen, tata kelola adat budaya adab dan agama. Ya, konten ini moga disimak selengkapnya karena ini adalah konten rangkuman keliling Sumbar tahap 5 ya, sedari 31 Oktober 2022 tahun yang lalu sampai di Bandar Lampung ini kembali ya, tempat start keliling Sumbar tanggal 11 Januari 2023. Ya, ini rokok daun kaung kata orang, rokok daun nipah, rokok daun hijau. Oke, daun terusan, nah gitu ya. Baik, keliling Sumbar tahap 5 adalah kelanjutan dari keliling Sumbar tahap 4. Di dalam perjalanan banyak yang terjadi di luar rencana, lebih dominan mengikuti tuntutan atau arus di lapangan ya. Tertanggal konten tahap 5 ini 31 Oktober 2022 ya sampai 2023. Kalau konten yang tahap 4 itu 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022. Itu perjalanan. Terima kasih hadir saudara-saudari semua. Ya, hamba secara independen menjalani keliling Sumbar tahap 5 ya, dari tahap 1 2 3 4 secara independen. Ya, karena sangat banyak saat ini hanya sebatas pendengar, sebatas penyimak, sebatas pembicara tanpa menjadi pelaku di lapangan. Pelaku di lapangan artinya baik itu sejarah, bukti alam, cerita rakyat, maupun rujukan-rujukan yang memperkuat sebuah versi sejarah, itu kebanyakan cuma dari Google dan dari buku, tambah lagi kata orang. Nah begitu ya. Selain sejarah, begitu juga realita di lapangan di Sumbar saat ini ya. Ya, selamat datang. Ada komentar masuk tadi. Oke, siap. Boleh hadir. Rantau Makassar, siap. Salam untuk saudara-saudari di Makassar. Salam rindu. Kalau kembali kita ke sejarah ya. Di Makassar itu sangat sadis pembantaian Westerling. Makanya sampai ada 40.000 tugu 40.000, monumen 40.000, markas 40.000 jiwa. Dan banyak di daerah lain di NKRI ini banyak terjadi kezoliman, mulai dari kezoliman penjajah sampai pribumi menjajah pribumi ya. Makanya saat ini sangat banyak baik itu yang tata pemerintahan maupun penerus kesultanan, penerus kerajaan, penerus gelar bupati, jabatan bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, yang cuma cinta sumber daya alam negeri,
menyampingkan SDM negeri, ya. SDM ini berkaitan dengan muda-mudi, alih generasi, ya. Dan yang seharusnya mengelola negeri justru menjadi korban, ya. Korbannya wanita dan anak-anak. Kalau untuk kronologis yang sama di tempat lain, ya, diambil contoh dulu di Sumbar. Itu yang menjabat gelar Pangulu Datuk, itu tak satu pun yang pernah dikader, ya, tak pernah dikader SOP, proporsional, standarisasi, bagaimana seharusnya perbuatan seseorang yang mengemban amanah. Jadi karena tidak pernah dikader, akhirnya hanya menjadi kendaraan, hanya menjadi korban kepentingan pribadi dan golongan tertentu, juga menjadi korban kepentingan tata pemerintahan. Dan kita sama tahu kekuatan di negara ini minimal ada dua, ya, minimal ada dua, yaitu kekuatan hukum tata pemerintahan yang baru-baru ada, dan sedari dulunya sudah ada hukum adat. Nah, bahkan hukum tata pemerintahan memperkuat juga hukum budaya, karena undang-undang sangat banyak yang berhubungan dengan pemajuan dan penguatan nilai-nilai adat dan budaya. Hanya saja, baik itu yang ditata pemerintahan maupun yang ditata kelola adat dan budaya, tidak begitu memahami hukum tata pemerintahan itu sendiri dan hukum adat dan budaya itu sendiri. Nah, akhirnya orang-orang yang paham hukum ini mempermainkan ranah yang berbeda. Ya, hukum tata pemerintahan mempermainkan ranah hukum tata kelola adat dan budaya, dan tata kelola adat dan budaya mempermainkan hukum tata pemerintahan. Disinilah letaknya kesalahan fatal masing-masing provinsi secara khususnya dan secara Nusantara umumnya. Dan ditambah lagi yang dihukum tata pemerintahan saat ini sangat konyol, ya. Baru-baru ini juga wakil ketua DPRD Kabupaten Solok malah tertangkap basah menggunakan sabu. Nah, logika ilmiahnya mereka wakil rakyat membela kepentingan rakyat, ya. Tetapi untuk posisi di hukum tata pemerintahan sendiri pun mereka sudah menyalahi aturan dan susunan hukum tata pemerintahan. Jadi sangat mustahil rakyat dan tata pemerintahan itu bersinergi, karena pemimpinnya sudah tidak memahami amanah yang mereka emban, baik itu pemimpin yang di ranah hukum tata pemerintahan maupun pemimpin yang di ranah adat dan budaya. Nah, inilah realita yang terjadi saat ini dari dulu, dan jika tidak ada yang berbuat maka akan berkelanjutan hal ini. Sudah bisa diperkirakan apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, ya, pada 2024 maupun 5 tahun ke depan. Yang jelas hal-hal buruk
akan selalu menimpa antar sesama manusia. Dan kalau bicara tokoh politik, ya, bicara tokoh adat dan budaya, jika berpatokan kepada mereka, yang salah satunya hukum tentang pemerintahan, maka malu kita sebagai warga negara. Dan jika berpatokan kepada pejabat ranah adat dan budaya, malu kita mengaku masih beradat dan budaya. Nah, itu ya. Tambah lagi di hal penegak hukum, ya, baik itu pengadilan, kejaksaan, ya, maupun LBH, ya. Makanya hamba sendiri mulai menanggapi pengaduan terzolimi hukum tata pemerintahan, terzolimi hukum adat dan budaya. Hamba membuka customer service di 0821 7904 5777. Sudah, itu nomor HP biasa plus WA. Ya, ada korban dualisme gelar, ada korban diskriminasi hukum tata pemerintahan, ada korban kerebutan ulayat ranah adat dan budaya. Baik itu ulayat rajo, ulayat nagari, ulayat suku, dan ulayat kaum. Ya, 4 ulayat tersebut menjadi permainan hukum tata pemerintahan, menjadi permainan kepentingan pribadi dan golongan di ranah adat dan budaya. Ya, sangat banyak sebenarnya, terutama untuk yang ada terjadi di 50 kota. Seorang wali nagari berbuat semena-mena, sangat luas menentukan wilayah menjadi ulayat nagari. Ada 66 hektar, ya. Judulnya adalah sudah ada tadi, judulnya sudah ada. Itu judulnya Minang Prihatin 3-5 tahun mendatang. Terima kasih saudara-saudari menyimak. Jadi pembicaraan kita saat ini adalah pembicaraan prihatin mengenai fakta tanpa rekayasa yang sedang terjadi di lingkungan kita sehari-hari, baik itu di perantauan, secara berkenagarian, secara ulayat rajo, ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum, dan lebih parahnya lagi mengenai pergaulan muda-mudi kita saat ini, baik itu pergaulan sehari-hari di luar sekolah maupun di saat sekolah. Bahkan sudah banyak saat ini lingkungan buruk di pesantren mengenai pendidikan. Ya. Jadi biaya mahal dalam kehidupan ini beberapanya adalah pendidikan dan kesehatan. Itu menjadi prioritas di dalam biaya mahal dalam menjalani kehidupan ini, ya. Nah, itulah poin mengenai keprihatinan kita sehubungan miskin secara pengetahuan pemahaman hal adat, budaya, adab, dan agama, juga miskin di dalam kesehatan, ya. Dan kalau secara kesehatan, hamba menawarkan menghidupkan as-sunnah kembali sehubungan yang namanya bekam. Ya, bekam ini adalah sunnah. Itu sehubungan penyebab penyakit yang sangat fatal di dalam hal fisik, ya, dari asam urat, gula, jantung, paru-paru, dan lain, itu seharusnya bisa diatasi dengan bekam. Itu menghidupkan as-sunnah. Dan hamba juga menghidupkan kembali, kalau secara medis, ya, obat herbal, kalau secara umum orang bilang, hamba menawarkan kembali batangeh. Itu istilah di Sumbar, batangeh.
di Sumsel namanya Batangas, di Medan namanya Ukup, kalau di Jawa namanya Sauna. Jadi pada konten Keliling Sumbar tahap 5, hamba lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi Bekam dan Batange. Bisa dilihat dari konten 31 Oktober 2022 sampai 11 Januari 2023. Ya, beberapa lokasi hamba praktek itu adalah di Payakumbuh, di Alan Panjang, dan banyak daerah lain, ya juga di Pasaman. Insya Allah kurang lebih 1 bulan lagi ke depannya hamba akan pulang kampung. Menjelang bulan puasa hamba akan kembali berada di Sumbar, ya, membuka jalan, membuka waktu, membuka kesempatan berdialog bertatap muka langsung secara sejarah, maknawi, hukum, manajemen, hal 4 kosakata, ya. Masing-masing kosakata dibahas secara sejarah, maknawi, hukum, manajemen. 4 kosakata tersebut adalah adat, budaya, adab, dan agama, ya. Jadi harus bahasanya harus tuntas dan apapun bahasan harus berwujud perbuatan. Jadi menghimbau seluruh persatuan, himpunan, komunitas, kerapatan, kelembagaan, instansi pemerintah berdialog bertatap muka langsung mengenai mengembalikan kepada sebab semua hal-hal yang berakibat buruk, ya, ditarik kerangka hal-hal berakibat buruk. Otoritas HBSSBK adat Minangkabau, mana politik, padai tagadai, investor pulau. Ya, ini terjadi karena oknum yang memiliki ulayat seperti ulayat Rajo, ulayat Nagari, ulayat suku, ulayat kaum, tidak pernah dikader dalam mengemban amanah. Makanya mereka terombang-ambing. Makanya beliau-beliau berbuat hal-hal yang tidak beliau sadari akibatnya. Ya, tanpa mereka sadari mereka sudah menzolimi negeri, menzolimi 4 ulayat tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongan. Akhirnya menggadai, menjual, dan merubah status ulayat. Ya, 66 hektar yang saya sebutkan tadi, itu terjadi di 50 kota sekitar Batang Tabi. Seorang wali nagari, camat, bupati, dan bahkan itu terlibat semuanya, merubah ulayat Rajo, merubah ulayat suku, merubah ulayat kaum menjadi ulayat nagari. Nah, ulayat nagari nama lain adalah ulayat negara. Nah, jadi 66 hektar tersebut akhirnya dikelola oleh hukum tata pemerintahan karena yang merubah status tanah itu tersebut adalah wali nagari, bahkan oknumkan tanpa sadar ikut menyetujui. Harusnya itu menjadi ulayat Karapatan Adat Nagari, ya, karena sekarang era kenagarian, bukan era Rajo lagi, jadi ulayat Rajo harusnya dikelola oleh ulayat nagari. Dan yang punya ulayat nagari adalah Karapatan Adat Nagari. Tetapi yang terjadi di lapangan, ulayat Rajo, ulayat nagari dikelola oleh wali nagari atau hukum tata pemerintahan. Dan itu yang menjadi korban, menjadi kendaraan adalah muda-mudi, ahli generasi, para wanita dan anak-anak, hak ulayat adat dan budaya yang berada di ranah hukum adat dan budaya telah dizolimi oleh hukum tata pemerintahan dengan status wilayah tersebut ulayat nagari. Harusnya ulayat nagari itu hanya sebagian kecil jika memang berpatokan kepada adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Ya, tetapi karena oknum-oknum kurang memahami amanah yang mereka emban, kurang memahami porsi masing-masing,
akhirnya terjadi tumpang tindih. Ya, akhirnya wali nagari menzolimi karapatan adat nagari. Ya, kayu tanam menyimak ya Pak Piali, terima kasih. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Ya. Terima kasih hadir saudara-saudari semua, tolong dibagikan ya. Dan hamba secara pribadi telah berbuat secara independen. Ada laporan hamba masuk ke 5 lembaga instansi pemerintahan ya. Isi-isi berkas-berkas hamba itu salah satunya atau beberapanya adalah ada lebih dari 70 ketua karapatan adat nagari mengakui membutuhkan program kaderisasi alih generasi hal adat budaya adat dan agama secara sejarah menawi hukum manajemen. Nah, itu sudah hamba masukkan kepada itu pakai stempel basah, pakai nama, pakai gelar, pakai nomor WA berkas tersebut telah hamba masuki ke 5 lembaga instansi pemerintah. Beberapanya adalah DPMD provinsi, semua ada tanda terima, ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, ke Elkam Provinsi Sumbar, dan ke Setda Gubernur Wakil Gubernur atau dengan nama lain Tata Usaha Gubernur dan Tata Usaha Wakil Gubernur. Itu ada tanda terima dan itu hamba harapkan dukungan saudara-saudari semua saat hamba kembali itu sudah ada 1 tahun itu hamba masukkan pada tahap keempat tanggal 17 Januari 2022 hamba masukkan ke 5 lembaga instansi pemerintah dan sekarang sudah Januari 2023. Belum ada ditanggapi sama sekali ya, padahal nomor HP WA padahal itu surat resmi pakai tanda terima belum ada ditanggapi oleh 5 lembaga instansi pemerintahan tersebut. Dan itu di saat hamba kembali kurang lebih sebulan lagi ke Sumbar itu akan hamba tarik, makanya hamba akan mendatangi kembali para mahasiswa masing-masing BEM kampus di sekitar Sumbar untuk bekerja sama PWI, Satuan Wartawan dan para jurnalistik maupun para pers di Sumbar, termasuk lembaga bantuan hukum, ombudsman dan lain-lain. Hamba akan mendatangi beliau terlebih dahulu ya untuk sama-sama menarik surat tersebut di masing-masing antara 5 lembaga instansi pemerintahan. Ya, kurang banyak gagal paham jo kita buluh aku sana. Coba uraikan saketek sana. Sebelum kita bicara kita buluh, ya. Sebelum kita bicara kita buluh, itu hablul minallah, ya. Dalam hablul minallah ada hablul minanas, ya. Kita diawali dulu dengan hablul minanas, ya. Kita secara manusia pakai logika ilmiah sangat banyak hal keruh dan kusut terjadi, ya. Karena logika ilmiah harus disempurnakan dengan kitabullah. Nah, jadi kalau seseorang tidak bisa mengetahui, memahami standarisasi adat manusia, budaya manusia, maka oknum tersebut tidak akan pernah mengetahui, memahami kitabullah. Ya, kitabullah itu dalam bentuk penyempurnaan adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, sementara di ranah Minang itu mengaku berkitabullah, tetapi tabiat sehari-hari berlawanan adatnya, berlawanan budayanya dengan kitabullah. Itu realita. Ya, nenek mama tersesatkan oleh perumpamaan dengan ibarat, ya, para mubalik tersesatkan oleh petunjuk, ya. Dan nenek mama ini tugasnya adalah menegakkan hukum adat dan budaya. Tapi sampai saat ini tidak pernah tegak hal adat dan budaya. Itu bukti gagal paham.
dan di ranah mubalik orang banyak gagal paham jo kita buloh dah lanjut. Dan yang di ranah sara para mubalik tugasnya adalah menegakkan hukum Islam. Sampai saat ini tidak pernah tegak hukum Islam. Dan mengenai hukum tata pemerintahan ini kita maklum, sama-sama maklum, hukum tata pemerintahan hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan dalam bentuk partai. Ya, walaupun jadi bupati, wali kota dan lain, mereka tetap mengutamakan kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan adat dan budaya, bukan kepentingan ajaran agama Islam. Dan negara ini kita sama-sama maklumi sangat menentang hukum Islam. Ini tidak bisa kita pungkiri, ya. Nah begitu. Jadi kita awali dulu bukti perbuatan, ya, dengan menanggapi pengaduan terzolimi di dalam hal adat dan budaya, ya, baik itu ulayat rajo, ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum, terzolimi oleh hukum tata pemerintahan. Jadi kita harus menegakkan lawyer adat dan budaya sebagai rival dari lawyer hukum tata pemerintahan. Ini intinya pertemuan kita saat ini. Tolong dibagikan, hubungi 0821 7904 5777. Kita mulai bentuk dan cukup itu dulu pertemuan saat ini, ya. Selamat beraktivitas saudara-saudari semua. Terima kasih mendukung channel YouTube ini. Terima kasih membagikan. Silahkan ditinggalkan komentar apa-apa yang dirasa kurang sampai dalam pengetahuan pemahaman. Dan untuk secara intensif silahkan dihubungi HP biasa plus WA tadi 0821 7904 5777. Secara pribadi kita video call, secara pribadi kita berkoordinasi di lapangan pada pertemuan keliling Sumbar tahap 6 kurang lebih 1 bulan lagi sedari konten ini, ya. Ya, mengenai gagal paham, mengenai gagal tahu, mengenai gagal fokus hal adat, budaya, adab dan agama, itu kita atasi nanti dengan berdialog tatap muka langsung di lapangan, ya. Tentu saja pengetahuan pemahaman harus ada wujudnya. Salah satu wujudnya adalah menanggapi laporan terzolimi hal adat dan budaya. Jika tidak, maka tidak ada bedanya kita dengan yang melakukan euforia seremonial pencitraan. Hanya sebatas ucapan tetapi kezoliman berkelanjutan. Semoga kita terlindungi dari hal-hal tersebut. Ya, jadi semoga kita berjumpa di Sumbar kurang lebih dalam waktu 1 bulan lagi, ya. Semoga kita panjang umur, sehat lahir dan batin. Tetaplah haus di dalam pengetahuan pemahaman, tetaplah haus dalam berbuat baik, dalam keikhlasan dan ketulusan. Sama-sama kita wujudkan peduli adat dan budaya sebagai bentuk membela hukum dan sebagai wujud membela manajemen, pengakuan kita mengaku beradat, berbudaya, bersandi, berkitabullah, ya. Sangat banyak undang-undang dasar 1945 baik itu dalam jurisprudensi jurisprudensi dalam bentuk review, dalam bentuk baku hukum yang membela pemajuan dan penguatan nilai-nilai adat dan budaya. Ya, marilah kita mulai membicarakan hukum khusus, hukum adat, ya, hukum ABSSPK dalam bentuk konsekuensi, dalam bentuk konsistensi. Tentu saja akan ada kepentingan orang-orang yang akan terganggu dengan kita menuntut konsekuensi dan konsistensinya sebuah Undang-Undang Dasar 1945, sebuah undang-undang, sebuah perda, sebuah perbuk. Ya, tentu akan banyak yang akan terganggu dengan kita menuntut konsekuensi konsistensinya hukum tata pemerintahan, hukum khusus, hukum adat dan hukum Islam terutamanya. Tentu saja banyak yang akan merasakan kepentingan terganggu, tetapi itu kita wujudkan dalam kita untuk bersatu membangun kekuatan, ya, membela yang terzolimi, mengingatkan yang menzolimi. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ini jendelanya copot.
Kenapa? Iya ya, ujung